Entole! Kakao tumbuh subur di tanah beriklim tropis. Tanaman ini mulai berbuah sekitar 2,5 tahun ditanam. Dari proses penyerbukan sampai buah matang dan siap dipanen, biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Biji kakao bisa diolah jadi beragam makanan, Lur. Ulah, Pak. Mas Gundul, Pak. Halo, Pak. Ulah gede. Ulah apa? Ulah gede banget, aku wedi. Hah? Ulah PR anu bae. Cari tempat aman dulu ya. Aku wis terbiasa menghadapi banyak jenis ular. Kalau yang ini jenis ular sanca. Pada tahu belum? Sanca itu sebutan umum untuk semua ular pembelit. Mereka tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis. Salah satu nih, yo Indonesia iki. Wes, Pak. Tak lepas di pinggir jurang sana. Tapi aku cek wedi iki nggawe iki nang kono anake teko bareng. Ndak mana itu kan betelur. Tapi juga Pak Kendo. Ya. Ya. Kendo. Wes, aman toh? Sekarang aku mau bantu panen kakao. Soalnya Mbak Caca masih takut kalau ada ular yang muncul lagi. Mbak, ini Mbak. Ya makasih ya, Bu ya. Langsung dikupas, Mbak. Iya. Sekarang ambil biji kakaonya dulu yo. Gampang kok carane. Pecahkan buahnya, lalu keluarkan biji kakao satu persatu. Kemudian biji kakao difermentasi alias didiamkan selama 5 hari. Ya, Pak. Setelah difermentasi, biji berubah jadi lebih kecoklatan seperti iki. Tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada biji kakao. Saat menjemur, pastikan tidak ada biji yang menumpuk. Jadi, semua permukaannya terpapar sinar matahari. Sudah selesai tugasku menjemur, Lur. Sekarang tinggal mengangkat biji kakao yang sudah kering. Aku harus mengantar biji kakao kering siap olah ke UMKM yang ada di Desa Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Bu, ini biji coklat yang udah kering, Bu. Ayo, Del, taruh sini aja. Terus ini bawa neng pawon biar dimasak Mbak Caca. Oh, ya, Bu. Salah satu produk unggulan di sini, Cocoanut Granula. Penasaran toh? Seperti apa bentuknya? Podo, aku juga. Makane, aku mau sekalian bantu-bantu di sini. Biji kakao kering langsung disangrai dengan mesin. Setelah itu, biji dihancurkan alias dicacah. Pakai mesin juga ya, Lur.
biar lebih cepat pengerjaannya. Selanjutnya, tinggal dicampur dengan bahan lainnya seperti kismis, gula semut, dan kacang tanah sangrai. Sekarang, siapkan wajannya dulu. Tuangkan air, lalu tambahkan gula semut. Sambil diaduk yo. Kalau gulanya sudah larut, masukkan biji kakao. Kemudian, tambahkan gula semut lagi. Kalau sudah, campurkan kacang tanahnya. Oh iya, selama memasak, pakai api kecil wae ya lur, supaya nggak cepet gosong. Setelah larutan gula agak menyusut, masukkan kismisnya. Ojo lali, sambil diaduk terus lur, supaya semuanya tercampur rata. Cocoanut granola dijual Rp37.000 per kemasan. Lumayan murah yo, untuk cemilan yang enak dan menyehatkan seperti ini. Mbak, disuruh ibu ngantar biji coklat ini, Mbak. Oh iya Ndul, habis ini disangrai terus ditumbuk ya. Oh, ya, Mbak. Siap mbak. Gampang kalau cuma nyangrai biji kakao. Tinggal panaskan wajan, terus goreng biji kakao tanpa minyak. Tunggu sekitar setengah jam sampai matangnya merata. Proses penyangrai ini sangat berpengaruh terhadap rasa coklat yang dihasilkan lur. Setelah disangrai, biji kakao ditumbuk. Kemudian pisahkan biji dari kulitnya. Tinggal ditampi seperti iki yo. Mbak, ini Mbak, coklatnya udah bersih, Mbak. Oh iya, makasih Ndul. Oh, ya, Mbak. Ternyata Mbak Caca dan Bu Tati mau buat kipo dari kakao. Wah, iki sih salah satu jajanan kesukaanku. Bahan kipo lainnya antara lain gula jawa, kelapa, garam, tepung ketan, dan air kapur sirih. Gula merahnya diiris-iris dulu yo, sekalian parut kelapa nih. Pilih kelapa yang belum terlalu tua yo. Urusan biji kakao belum selesai lur, masih harus ditumbuk iki. Sekarang bikin adonan kiponya. Campurkan tepung ketan dan air kapur sirih. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Ojo lali masukkan garamnya supaya kulit kipo lebih gurih. Kalau sudah selesai menumbuk, biji kakao langsung disaring yo. Wis Nduk, coklatnya cukup, saiki gawe unti wae. Lanjut lur. Masak air dan gula merah. Kalau sudah mendidih, masukkan kelapa parut. Tunggu sampai airnya menyusut. Kemudian masukkan bubuk kakaonya. Kalau sudah mengering, tandane unti kakao sudah masak dan siap jadi isi kipo. Oh iya, kalau pengen kiponya lebih jos, bisa ditambah pewarna makanan yo. Daun pisang diolesi minyak goreng dulu supaya nggak lengket. Ambil sedikit adonan kulit kipo, lalu pipihkan di atas daun pisang. Tambahkan unti secukupnya. Kalau sudah, tutup dan bentuk setengah lingkaran. Bikin yang banyak yo, biar makin mantep makan nih. Selanjutnya, kipo dipanggang.
Daun pisang tidak hanya membuat kipo nggak gampang gosong, tapi juga bisa membuat aroma kipo lebih enak. Kue tradisional iki berasal dari kota gede Yogyakarta, Lur. Biasanya banyak dijual saat bulan Ramadan. Wih, lembut banget teksturnya. Sekali gigit, langsung terasa gurihnya. Kulit kipo yang berpadu dengan manisnya unti kakao. Tambah biji kakao, nggak hanya menambah nikmatnya kipo, tapi juga banyak manfaatnya. Tugasku kali ini membantu Mbak Wanda mencari pohon kelapa yang bisa dipetik. Jaraknya lumayan jauh, tapi kalau goesnya ditemani Mbak Wanda, ya capeknya nggak terasa. Gimana, Pak? Ya, Dul. Ini ambil kelapa yang sebelah sini, Dul. Oh, yang ini, Pak? Iya. Oh, ya. Sudah. Dol, Ya, Pak. hati-hati loh Dol, pohonnya tinggi soalnya. Oh, ya, Pak. Wis, tenang aja, Mbak. Soal panjat memanjat, serahkan padaku. Aku kan ahlinya. Cukupno cengkir pisan Dol, tak jangan nih. Aku juga harus memetik cengkir pesanan Mbak Wanda. Walah, untuk apa ya? Hampir semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, akar sampai buahnya. Dol, Ya, Mbak. tolong ngecekno cengkire, tak nggawe bumbu sik. Oh, ya, Mbak. Aku harus mengambil tempurung cengkir atau buah kelapa yang masih muda. Mbak Wanda mau membuatnya menjadi sayur lodeh. Gimana rasanya yo kalau bathok cengkir jadi lodeh? Mbak Wanda dan Bu Lastri menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bumbunya ya sama seperti bumbu sayur lodeh biasanya. Bawang putih, garam, bawang merah, dan kemiri yang diulek sampai halus. Kalau laos dan kencurnya cukup digeprek saja. Ojo lali, namanya sayur lodeh, jadi ya pasti ada santannya. Biar rasa lodehnya makin maknyus, ditambah cabai rawit dan cabai merah. Rasa pedas dan warna merahnya dijamin akan menggoda selera. Mbak, ini Mbak, cengkirnya dari kupas, Mbak. Ya Dol, makasih Dol. Oh ya, Pak. Bathok cengkir masih lunak, jadi masih mudah kalau diiris seperti ini. Sudah Bu, santannya. Wes. Dol, Ya, Pak. ini santan, bumbu sama cengkirnya. Tolong dimasak no ya. Saya masak, Mbak. Iya. Oh, ya udah, Pak. Walah, aku juga toh yang masak. Kirain tinggal nunggu matangnya, Mbak. Oke lah, langsung tak tumis dulu bumbu halus. Garam dan gula jangan sampai ketinggalan.
Kalau wangi bumbu sudah tercium, batok cengkirnya baru dimasukkan. Biar makin jos, ditambah pete dan kacang panjang. Mantep toh? Terakhir, ditambahi santan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Gimana? Ngeliatnya jadi pengen toh? Bisa jadi variasi kalau lagi bosan sayur lodeh biasa ya. Lur, tiap daerah di Indonesia punya cara mengolah masakannya masing-masing. Ada yang unik banget loh Lur, seperti yang aku jumpai di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini hidup sidat sungai yang oleh masyarakat setempat disebut oling. Yang unik, oling cuma bisa hidup di sungai yang kualitas airnya bagus, alias yang jernih seperti ini. Untuk menangkap oling, aku cuma butuh alat sederhana berupa bambu yang disambung tali atau senar. Lalu, aku pasang umpan yang sudah dikaitkan ke kail. Umpannya bisa udang, ikan, atau katak. Langsung aku pasang umpan di balik batu, Lur. Nah, kan? Nggak perlu tunggu lama. Umpanku sudah disambar. Entole! Alhamdulillah! Hewan satu iki memang lebih aktif di malam hari. Kalau siang hari, mereka sukanya bersembunyi di balik batu, Lur. Jadi, jelas memudahkan perburuan kami. Sebelum diolah, jangan lupa untuk mengeluarkan isi perutnya. Pastikan juga bagian gigi dan mulutnya harus bersih agar tidak ada bangkai atau kotoran hewan yang tertinggal. Biasanya warga Banyuwangi mengolah sidat menjadi pepes. Namun kali ini aku dan warga Desa Sragi akan membuat olahan pecel sidat atau pecel oling. Ini bukan jenis pecel yang menggunakan sayuran rebus dan siraman bumbu kacang loh. Bumbu pecel oling khas Banyuwangi lebih beragam dengan cita rasa pedas dan asin. Jadi nggak heran kalau cabai rawit yang digunakan cukup banyak. Dan uniknya lagi, cabai, bawang, dan bumbu lainnya dibakar dulu sebelum nanti dihaluskan. Dengan dibakar, bumbu akan jauh lebih harum, Lur. Bukan cuma itu, aroma wangi juga didapat dari panas dan asap hasil pembakaran batok kelapa. Sementara para ibu menghaluskan bumbu, aku mendapat tugas membakar oling. Oh iya Lur, cara masak pecel khas Banyuwangi ini awalnya dilakukan oleh suku Osing, yakni suku asli dari Banyuwangi. Masakan ini bahkan dianggap sakral karena hanya disajikan pada acara tertentu seperti hajatan, selamatan, dan bersih-bersih desa. Konon ada sejumlah pantangan saat memasak pecel oling. Salah satunya tidak boleh banyak berbicara selama proses masak. Selain itu, untuk memasaknya pun harus dilakukan bergotong royong. Unik ya Lur. Ini bahan lainnya yang tidak boleh ketinggalan saat memasak pecel oling, yaitu kelapa parut. Uniknya, supaya aroma harum dari kelapanya keluar, warga di sini
meletakkan genteng tanah liat yang panas ke dalam kelapa parut. Sekarang tinggal matangkan bumbunya, Lur. Bumbu coklat ini merupakan campuran bumbu bakar halus dengan kacang tanah dan gula merah. Tuang juga air kelapa muda secukupnya. Ini bisa membuat rasa masakan menjadi lebih gurih dan pengawet, sehingga pecel oling tidak mudah basi. Terakhir, masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai tercampur rata. Bahan terakhir yang masuk ke wajan adalah suwiran daging oling alias sidat sungai. Mantap banyaknya yo, Lur. Masak besar, makan besar. Ini yang aku suka dari sidat. Dagingnya tebal tapi teksturnya lembut banget. Dicampur dengan bumbu bakar dan kelapa parut, rasanya benar-benar gurih dan pedas. Jos gandos, Lur. Petualanganku di sekitar Cianjur masih berlanjut, Lur. Kali ini aku menyambangi Desa Meleber di Kecamatan Ciherang. Lokasinya tidak begitu jauh dari kawasan wisata Puncak, Lur. Udaranya ya pasti sejuk, ditambah pemandangannya yang indah. Mantap tenan, Lur. Si Bibi menyuruhku untuk panen kol ungu hari ini. Tapi sampai di sini kok yang ada cuma pohon cabenya aja yo. Opo si Bibi salah? Walah, ternyata tanaman kolnya menumpang di wilayah pohon cabai si Mamang, Tak kira ada di lahan sendiri. Yo wis, tak panen dulu yang matang-matang. Siapa yang belum pernah lihat kol ungu? Cakep yo warnanya. Maling! Maling! Kang! A! Maling, Kang! A! Maling! A! Maling! A! Maling! 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 Bukan maling sih. Tunggu. Oh, ternyata si Gundul. Iya. Bukan maling lah ini mah. Coba Ini, lihat. saya disuruh Teh Huda nih panen teh Waduh, kalungu. semoga kol yang tak panen tadi tidak rusak yo. Pulang. Seru. Makanya teman-teman jangan salah sangka ya. Soalnya Teh Lesti mau mengolah kol ungu jadi capcay khas Puncak. Suruh panen, kira maling cabai, mentang-mentang cabai lagi mahal. Bedanya opo yo sama capcay biasa? Bikin penasaran Teh? Iya. Teh, kalungnya teh udah kepanen, tapi maaf, ada yang bikin hancur sebagian. Ya nggak apa-apa, tolong cuciin dulu ya. Saya nanti kesini lagi. Oh, ya teh. Ya. Wes, kita cuci dulu dan buang bagian kotornya ya, Lur. Kalau di kol ada ulat atau serangga yang menempel, jangan cuma dicuci dengan air biasa ya, Lur. Harus direndam air garam selama kurang lebih 10 menit, baru bilas dengan air bersih. Wes bersih kabeh iki. Urusan cuci mencuci serahkan pada ahlinya. Gundul. Teh, ini kalungnya teh udah dicuci teh. Ya, makasih, taruh aja situ. Ya. Tinggal ya teh ya. Ya.
Wah, udah ngeriung, udah siap masak capcay kol ungu iki. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan penyedap alami seperti gula, garam, dan merica. Sementara untuk sayurannya ada daun bawang, seledri, wortel, jamur, sawi hijau, dan pastinya kol ungu yang baru dipanen tadi, Lur. Ojo lali telur puyuh, Lur, untuk asupan proteinnya. Untuk kalian yang susah makan sayur, kalau dimasakin ini, aku jamin langsung doyan makan. Bisa nambah makannya malah. Apalagi kalau yang masak si Teteh Lesti. Nek bumbu wis rampung diulek, bahan-bahan semua udah dipotong, yo berarti tinggal masak, Lur. Capcay kuwi masakan khas Tiongkok, Lur. Wis podo tahu arti capcay to yo. Apa? Cap artinya 10, sementara cai artinya sayuran. Tapi ya nggak harus 10 sayuran juga yo. Cara memasaknya yang umum di sini adalah dengan cara ditumis. Nah, mangga teh, langsung dimasak wae. Pertama, tumis semua bumbu yo. Harus sampai tercium wangi. Lalu, tambahkan air dan semua sayurannya. Aduk terus sampai mateng. Tapi inget yo, nek kematangan, kandungan gizi sayuran bisa berkurang, bahkan hilang. Wah, sip iki. Capcay ala kampung Meleber udah siap disantap. Wih, jos gandos. Enake pol iki. Bumbunya terasa, sayurannya masih krenyes-krenyes. Apalagi kalau bumbunya sedep tenan, Lur. Wis, timbang kelaparan, mending buang sebentar malunya yo. Kita nambah, Lur. Mas Bro. Apa? Mau cari cangkudut, Oh, mana ya? cangkudut. Yang buahnya banyak. Oh, yang banyak di sebelah situ aja. Oh ya, turun lah. Ya. Lur, cangkudu adalah istilah masyarakat Sunda untuk menyebut buah pace atau mengkudu. Buah yang masih muda berwarna hijau, mengkilap bercorak totol-totol. Sedangkan yang sudah tua, warnanya agak putih dengan bintik-bintik hitam. Aku mau ambil buah yang sudah matang dan agak tua yo. Rencananya mau aku bikin jadi jamu. Aduh, yang benar, Dul. Maaf teh, kejatuhan ya? Wah, Dul, kamu lagi apa? Ini teh, lagi ngambil buah cangkudu, buat jamu. Dul, boleh nggak minta tolong? Tolong apaan teh? Ambil daun sambung nyawa, Dul. Oh, ya teh, bentar ya, aku turun dulu. Oke, Dul, aku tungguin ya. Wah, kebetulan nih Lur. Teh Dini tahu banget kalau aku lagi pengen minum jamu. Wis lah, sekalian wae yo. Aku bantu Teh Dini cari daun sambung nyawa. Dul, ini yang tadi jatuh, aku ambilin, Dul. Oh, terima kasih teh ya. Iya, Dul. Maaf ya tadi jatuh dari tempatnya. Gak apa-apa, Dul. Aku temenin aku yuk. Ya. Wah, Kang, sini. Sebelah Mau sana, kemana, Dul. Ngono? Cari daun sambung nyawa. Daun sambung nyawa iki Lur
biasa tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Tuh, itu pinggir rumah itu, Duh. Dekat. Punten, Mang. Oh, mau minta daun sambung nyawa, Mang. Sambung nyawa ya sebelah sana. Karena dipercaya berasal dari benua Afrika, daun sambung nyawa biasa disebut juga dengan nama daun Afrika. Sering juga dikenal dengan nama daun insulin karena dipercaya bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Kalau sama orang sini, daun sambung nyawa malah kadang diolah jadi campuran sayur dan juga untuk lalapan. Ayo Dul, udah selesai. Iya, udah habis Dul. Kita tumbuk ya, Duh. Sekarang aku dan Teh Dini udah punya 4 jenis tanaman obat iki lur. Selain buah cangkudu dan daun sambung nyawa, ada juga bratawali dan daun balakacida. Semuanya mau aku bikin jadi jamu. Dibantu Bu Ayi, kita mau bagi tugas nih. Untuk daun balakacida yang sudah kucuci bersih, tinggal kutumbuk wae sampai halus. Sementara aku menumbuk daun balakacida, Teh Dini sibuk mengolah buah cangkudunya. Buah cangkudu yang sudah matang aslinya punya daging cukup lunak. Berbeda dengan buah cangkudu muda yang punya tekstur agak sedikit keras lur. Lur, pernah dengar toh yang namanya brotowali? Kalau di daerah Sunda sering juga disebut bartawali. Mau kemana, Bu? Ini dulu ya, Oh, mau direbus? Iya lur, rebus batang bartawali. Dari 3 gelas air biasanya dibuat menyusut sampai jadi 1 gelas saja. Lanjut yo lur, daun balakacida yang sudah lembut aku tambahkan sedikit air hangat supaya mudah mengambil sari patinya. Gak usah banyak-banyak airnya, soalnya semakin kental perasan jamu yang kita buat, konon katane semakin berkhasiat. Kalau buah cangkudu nih mirip juga lur, tinggal peras wae tanpa perlu diberi tambahan air. Wis lah, mantap iki lur, jamunya sudah siap. Tadi yang ibu yang rebus. Ini jamu manis banget, Bu. Ini manis banget ini. Semanis apa? Gue semanis hidupku pokoknya, Bu. Masya Allah, ini mah pahit kayak kehidupan lebih pahit. Sekali lagi maaf ya Bu, rasa pahit jamu rebusan bartawali bahkan bisa menempel cukup lama di lidah lur. Ini jamu enak bener. Aku mau isengin Teh Dini ah. Dicoba dulu 1 sendok aja. Dicoba 1 sendok. Pahit banget. Oh, pahit banget. Gimana? Mantep toh Teh rasane? Ya wis, lanjut ya lur. Aku mau nantangin warga desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kira-kira pada berani gak ya nyobain segelas kecil 4 level jamu pahitan iki? Dikit-dikit dong. Dikit-dikit dong. Balakacida. Tahu gak lur, kalau tanggal 27 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jamu Nasional loh. Tujuannya supaya generasi tua dan muda yang ada sekarang ini tetap semangat sehat dengan jamu dan mampu melestarikan warisan budaya asli negeri kita ini. Gimana nih jamunya nih dibuat makanan yang enak Teh? Bisa nggak Teh? Bisa. Tahu Ibu? Ya, ya.
Ayo. Ya Bu ya. Ya. Tapi bentar dulu ya Dul ya. Ada Kan apa, Bu? kita udah pada ngerasain minumnya. Ah, ah. Nah sekarang giliran Dul yang minum, tapi langsung level 4 ya. Semuanya aja. Semuanya. Ayo. Nih sama level 3 sekalian dah. Aku emang paling gak bisa ditantangin Lur. Jamu daun balakacida di level 3 dan jamu berata wali pasti kuhabisi. Sedikit-sedikit ya? Iya. Jadi deg-degan aku. Kata si mbokku di kampung, sehat itu nikmat yang paling mahal. Makanya jaga pola hidup dan rajin-rajin minum jamu. Salah saya tadi tahu level 4 aja. Wis lah, walau pahit tetap gua habisi yo. Mantap banget. Lanjut yo Lur. Kali ini tantangan keduaku untuk Bu Ayi dan Teh Dini. Pokoknya gimana caranya ampas pras jamu mengkudu bisa jadi panganan enak. Bahan-bahan yang udah disiapkan ada terigu, mentega, maizena, gula, telur dan lainnya. Usut punya usut Lur. Bu Ayi dan Teh Dini mau buat bolpis selai ampas tengkudu. Penasaran toh? Rasanya kayak apa? Sembari Bu Ayi membuat selai, tugas Teh Dini untuk membuat adonan bolpis. Bolpis itu singkatan dari bolu lapis. Ini selainya udah jadi ya. Oh iya Bu. Nanti itu tinggal dulu ya. Makasih Bu. Ya. Kocok telur bersama dengan gula dan mentega. Kalau sudah, campur rata tepung maizena, terigu, serta bahan pelengkap lain bisa langsung masuk semua. Kocok kembali sampai adonan menjadi kalis yo. Untuk mempercantik tampilan nih, Teh Dini menambah pewarna makanan juga. Sip Lur, cantik tampilannya. Mesti enak juga rasanya nanti. Terakhir, tinggal panggang wae selama setengah jam. Iki lho Lur, yang namanya bolpis ampas cangkudu. Cantik kan tampilannya? Lur, bolpis ampas cangkudu bisa jadi cara baru menikmati jamu tanpa diminum. Iya Lur, walaupun cuma ampas, bukan berarti gak ada gizinya yo. Masih tetap ada kok Lur. Apalagi dibalut dalam tampilan bolpis alias bolu lapis. Yo pasti makin terasa enak. Cocok deh buat jamuan tamu di rumah. Jos gandos.